Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Sore ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai masalah yang 2 minggu ini mungkin topik gak berganti. Dan ini rame terus. Setelah PPKM sampai tanggal 20 selesai, tanda tanya waktu itu apakah diperpanjang atau tidak. Ada dua kubu. Kubu yang menginginkan diperpanjang, terutama dari dunia kesehatan, menginginkan diperpanjang PPKM. Tapi juga sebaliknya, sektor informal yang terpukul habis oleh PPKM dan juga UMKM yang juga kena, dan kemudian banyak karyawan-karyawan yang terpaksa dirumahkan, dan itu tentu saja menyengsarakan untuk yang karyawan harian. Kalau yang bulanan mungkin masih terima gaji. Kalau harian, kalau dia nggak keluar hari itu, ya dia nggak dapat apa-apa. Sementara di lain pihak, kita tahu sendiri, bansos yang udah kecil, 300.000 per bulan, itu jatuhnya lebih banyak tidak nyampe daripada yang udah sampai. Terutama karena penyerapan di daerah-daerah itu juga terlalu rendah. Jadi masing-masing daerah ada 13% baru, ada 17%. Lah PPKM-nya tanggal 20 kemarin udah selesai. Bansosnya belum jalan. Jadi ini bikin banyak orang lagi yang sengsara gara-gara pandemi ini. Karena itu saya undang sore ini Profesor Musni Umar, sosiolog kita, yang suaranya terdengar cukup kritis ya terhadap kebijakan-kebijakan selama ini dari pemerintah terhadap menangani pandemi. Dan di lain pihak, saya undang juga Arteria Dahlan. Beliau ini mewakili partai yang sekarang lagi berkuasa, yaitu PDIP. Dan tentu saja Arteria kita minta menanggapi atau sebagai penanggap dari Pak Musni Umar. Pak Prof, bagaimana Pak Prof melihat kebijakan pemerintah dari awal menangani ini, yang banyak orang bilang ini gagal ini kalau begini. Kemarin ini meledaknya sampai rekor yang tertinggi di dunia malah. Penambahannya dari penambahan, bukan dari jumlah total. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Kalau kita melihat perkembangan penanganan COVID ini dari awal, itu kan memang sudah kita bisa mengatakan tidak serius, bisa juga kita katakan seperti itu. Karena seolah-olah setelah terjadi di Wuhan itu, kita mengatakan di sini ya nggak akan sampai di sini. Ketika sudah sampai di sini, kita juga tidak melakukan pekerjaan yang serius, yang antisipatif untuk mencegah menyebarnya COVID ini. Ya, kemudian akhirnya mulai dari DKI itu memberlakukan PSBB. Iya. Tapi ini juga tidak serta-merta diberlakukan di berbagai daerah, terutama yang sudah terserang COVID itu sendiri. Sebenarnya kalau PSBB saja ini, pembatasan sosial berskala besar dilakukan, serius, ini saya kira cukup. Dan sudah ada cantolannya itu di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Tapi kemudian setelah jalan itu melebar lagi kemana-mana. PPKM, kemudian PPKM mikro, kemudian PPKM darurat, terakhir ini PPKM 1, 2, 4. Jadi peristilahan-peristilahan aja ini udah membingungkan rakyat, apalagi mau menyelesaikan masalah. Nah, ini yang pertama yang kita sorot.
Yang kedua, dampaknya itu seperti yang Bang Karni sampaikan tadi. Saya baru berhubungan di kawasan timur Indonesia. Saya kebetulan dari kawasan timur Indonesia. Di Maluku Utara. Itu belum ada bansos di sana. Di Kendari juga belum tersebar itu. Belum tersebar. Padahal sudah tanggal 20 itu sendiri. Jadi betul yang Bang Karni sampaikan. Pantaslah rakyat itu menjadi korban. Jadi sudah menderita rakyat. Kemudian kebijakan yang akhirnya tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang diinginkan, maka korban rakyat. Maka kita lihat demo di Maluku itu besar sekali demo. Kemarin itu di Bandung, di berbagai tempat. Itu pun sudah dicegat oleh aparat supaya jangan melakukannya. Nah, inilah tantangan yang paling berat dihadapi. Jadi, saya termasuk orang yang setuju bahwa apa yang kita lakukan ini, kita sudah gagal, Pak. Apa yang kita bisa mengatakan bahwa kita gagal? Pertumbuhan COVID ini terus meningkat, Pak. Sekarang sudah 3 juta lebih. Yang meninggal itu, saya yakin betul sore ini sudah 80.000 orang meninggal. Itu kalau betul yang terregistrasi semuanya. Nah, sebelum itu tidak sampai 1.000, ya antara 800 sampai 1.000 yang orang meninggal. Kemarin ini tanggal 22 sudah 1.449 yang meninggal gitu. Artinya trennya itu meningkat. Tapi kita juga heran. Ada tren penurunan yang positif itu. Nah, kemudian timbullah di masyarakat rumor itu jangan-jangan di courting atau sebagainya. Tapi saya tetap positif bahwa ini hasil kerja kita semua, bahwa ada penurunan ya. Bukan di courting, tapi yang dites. Testing itu ya, karena maka itu. Testing itu berkurang, maka akhirnya kurang, yang positif itu kurang. Ini di daerah-daerah nggak ada itu yang namanya testing di kawasan timur itu. Coba bayangkan kalau dilakukan testing itu, mungkin seperti DKI ini banyaknya orang kena itu. Jadi inilah tantangan yang paling berat. Nah, kita sampai kepada dampak dari itu. Dampak yang kita bisa saksikan itu, rakyat kecil makin menderita. Tadi katakan 300, tapi ada tambahan katanya 600 ya. 600 itu 2 bulan. Oh, itu 2 bulan. Jadi artinya apa? Ini orang kecil untuk 3 bulan apa yang bisa dilakukan? 300.000. Apa yang bisa dilakukan? Dengan keluarga, satu keluarga itu kan bukan satu orang. Iya, bisa ada 2, istri Iya, 1. betul, tapi tidak cukup itu Bang Karni. Nah, kemudian juga kita sorot kaitannya dengan berapa jumlah yang akan diserahkan bansos itu kepada pemerintah. Kan dari BPS hanya menyebutkan itu, BPS menetapkan orang miskin itu sekitar 227 juta. Tapi itu batas garis miskin, itu 400 lebih kalau dibagi kira-kira 15.000. Bisa nggak Bang Karni hidup dengan 15.000 per hari, Pak? Saya kira tidak ada orang bisa hidup dengan. Tapi itulah batas garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS. Kalau dinaikin $2 itu berarti kira-kira sekarang 28.000. 28.000 aja nggak cukup, Pak. 50.000 baru agak bisa kita lakukan itu. Jadi artinya yang akan diberikan bantuan itu banyak sekali, bisa ratusan juta orang. Tetapi pada saat yang sama kalau kita lihat, Pak, itu anggaran untuk kesehatan itu diturunkan justru. Bagi saya itu aneh sekali, Pak. Di saat COVID meningkat itu, kalau anggaran kesehatan itu udah tahun 2020 itu 21,25 triliun. 212,5 triliun. Tapi tahun 2021 169 triliun. 189. Iya, 189 ya. Ya, artinya apa? Turun bukan naik. Seharusnya dengan meningkatnya orang meninggal, positif dan sebagainya, itu anggaran kesehatan meningkat agar bisa kita tangani. Maka kita lihat dampaknya sekarang itu. Oksigen, kekurangan oksigen. Sudah ada nakes yang mengundurkan diri, nggak tahan mereka. Ada rumah sakit yang nggak dibayarkan, Ya, tunggakan. Tertunggak. Itu gara-gara kalau menurut saya anggarannya diturunkan. Tapi pada saat yang sama infrastruktur itu tahun 2020 419,2 triliun. Nah, tahun 2021 sekarang ini
550 triliun. Jadi seharusnya infrastruktur itu, mohon maaf ya kalau kita ini sebagai orang yang melihat masyarakat itu bisa ditunda. Tapi yang nggak bisa ditunda mati itu, Pak, nggak bisa ditunda, Pak. Keselamatan orang itu nggak bisa ditunda. Maka itulah trennya sekarang terus-menerus kita prihatin, kita sedih. Karena itu anak-anak bangsa yang punya masa depan. Jadi kira-kira itu yang menurut saya tantangan kita hadapi. Rakyat banyak yang meninggal, nakes itu banyak yang meninggal. Pada data yang saya peroleh itu yang meninggal itu sudah sampai nakes itu pada tanggal 17 yang lalu itu sudah 1.244 orang meninggal. Kemudian ulama yang meninggal itu pada itu tanggal 15 bulan 7 itu 584 orang. 584 orang yang meninggal. Kemudian dokter padahal untuk menjadi dokter itu susah luar biasa. Mahal dan itu panjang. Itu sudah yang meninggal itu tanggal 17 bulan 7 549 orang. Artinya sudah banyak sekali korban kita. Dan ini adalah keprihatinan kita semua. Kita menyampaikan ini bukan karena kebencian. Tapi kita sayang negeri ini. Kita sayang rakyat kita. Kita ingin selamat. Dan itulah sebabnya kita bersama dengan Bang Karni untuk menyampaikan seluruh masyarakat supaya kita bekerja sama, berkolaborasi, dan inilah kuncinya. Kolaborasi, kerjasama, kemudian bersatu. Saya kira itu Bang Karni. Ya, kalau tadi dikritik soal anggaran untuk infrastruktur, persoalannya perencanaan kan sudah ada nih. Misalnya kereta api cepat ke Bandung, malah sekarang mau dilanjutkan ke Surabaya. Ibu kota baru misalnya. Ini apa maksudnya Profesor itu? Ini batalin aja semua. Iya, semua itu bisa ditunda, Pak. Tapi keselamatan orang nggak bisa ditunda. Dan begini, Pak. Kalau dalam pandangan saya, kalau COVID ini terus meningkat, maka jangan berharap Anda akan mendapatkan uang untuk mengisi APBN. Jadi COVID ini harus diberantas. Apalagi sekarang kita saksikan. Berbagai negara sudah lockdown Indonesia. Itu banyak sekali negara yang tidak mau lagi kalau ada orang Indonesia pergi ke negara mereka. Bahkan kita juga menyaksikan keadaan ini sendiri. Jadi negara sudah lockdown pada kita. Dan Jepang bahkan sebagai salah satu investor yang besar sini udah nyuruh pulang ke negara mereka. Karena sudah ada yang meninggal kan. Jadi ini tantangan besar yang dihadapi. Arab juga. Ya? Arab Saudi juga sudah meminta kepada seluruh warganya supaya pulang ke sana. Jangan lagi ada di sini. Artinya apa? Orang luar itu sudah memandang kita berbahaya. Jadi kalau berbahaya itu artinya apa? Kita harus memperbaiki keadaan ini. Menurut saya tidak ada pilihan, harus prioritas keselamatan rakyat. Kalau rakyat selamat, maka otomatis investasi akan datang dari berbagai-bagai negara, karena intinya investasi itu kan kayak ini madu dengan ini semut. Di mana ada madu, semut itu akan ada. Kalau di sini orang udah aman, sudah berjalan dengan baik, pasti orang akan datang ke sini. Nah, itu Bang Karni. Ini di mana salahnya? Kalau dari pihak sebagian kan juga menyalahkan masyarakat yang tidak disiplin, yang masih berkerumun, yang masih nongkrong di warung-warung, yang masih meramaikan pasar-pasar tradisional. Ini salahnya di situ. Jadi begini Bang Karni, kalau diberlakukan undang-undang kekarantinaan kesehatan itu, kan pemerintah menjamin itu. Dia menjamin kehidupan rakyat itu. Dia kasih sembako, kasih makanan. Sekarang dia diberlakukanlah istilah-istilah yang kita sebutkan tadi itu. Rakyat nggak dijamin. Rakyat kecil ini Pak, kalau dia tidak bekerja 1 hari, mati dia Pak. Oleh karena itu, apapun juga dilarang, lebih baik dia memilih mati mencari nafkah di luar, daripada dia tinggal di rumah bersama dengan keluarga, mati karena ini menghindari COVID. Itulah prinsip hidup orang kecil. Jadi kita harus paham, kalau dia tetap berkerumun di mana-mana itu, dia dalam rangka mencari nafkah.
Karena pemerintah tidak menyediakan uang, tidak menyediakan nafkah untuk bisa hidup. Jadi saya tidak setuju kita salahkan rakyat. Kita salahkan mereka yang berkuasa, Pak. Nggak tahu bagaimana kehidupan rakyat jelata itu, Pak. Jadi begitu, Bang Karni. Bagaimana Bung Arteria? Udah panjang ini Profesor berargumen tentang, ya akhirnya kesimpulannya yang salah itu penguasa, bukan rakyat. Ya, saya memahami suasana kebatinan Pak Musni lah. Memang keputusan PPKM yang diambil ini kan tidak mudah. Kebijakan ini adalah solusi terbaik dari pilihan-pilihan yang terburuk, Pak Karni. Pilihannya tidak populis, kemudian juga harus diambil walaupun itu berat, menghadap-hadapkan Pak Jokowi atau pemerintah dengan rakyatnya sendiri. Tapi faktanya yang terpapar ini makin banyak. Faktanya fasilitas kesehatan ya tidak mampu juga ya apabila kita biarkan tanpa pembatasan mobilitas dan aktivitas. Mungkin saja tidak mampu lagi untuk menangani ini semua. Negara ini tidak bekerja untuk sehari dua hari dan popularisme. Negara wajib menjamin dalam setiap detik tidak boleh alfa bagaimana melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Makanya kebijakan tersebut diambil. Tentunya ada hitung-hitungannya, ada ukur-ukurannya. Apa itu? Sampai ada temuan, ya banyaknya temuan kasus terkonfirmasi itu menurun. Insya Allah dan alhamdulillah sekarang kan kita udah lihat, trennya sudah menurun. Kalau memang temuannya banyak, yang meninggalnya berapa? Yang sembuhnya berapa itu juga harus diinformasikan. Kemudian yang kedua, bagaimana bed occupancy rate itu memang harus bisa kita jaga betul. Tatkala ada ledakan yang begitu meledak, negara masih bisa melindungi segenap rakyatnya. Ini yang dijaga betul sama, makanya timbul kebijakan pembatasan mobilitas dan aktivitas yang namanya PPKM dan katanya beliau istilahnya berubah-berubah. Saya hanya ingin menyatakan klarifikasi lah, nggak keberatan. Ya, pertama mengenai pemerintah tidak serius. Saya pikir Prof. Musni juga harusnya lebih objektif lagi. Ini semua ini by design. Dengan perencanaan yang matang. Bagaimana COVID ditentukan sebagai bencana non-alam. Bagaimana pemerintah membuat Satgas COVID ya, sampai ke daerah. Kemudian bagaimana terbit yang namanya Perpu yang sempat juga diperdebatkan kala itu. Ya. Sampai yang namanya pemulihan ekonomi nasional. Begitu juga derivatifnya dengan program-program pencegahan penyebarluasan COVID. Bagaimana pemulihan tingkat kesehatan yang terkena menjadi ini dan penurunan tingkat kematian. Bagaimana social safety net, jaring pengaman sosial pun juga dihadirkan. Ini semua ya bukan kata Arteria Dahlan. Ini rekam jejak digital, tinggal diklik. Dari mulai Wuhan ada, apa yang dikerjakan pemerintah itu terdokumentasi dengan baik. Kita kan juga nggak bisa ahistoris atau alfa gitu. Kemudian juga kementerian lembaga, ini semua udah refocusing. Tidak ada lagi DPR, nggak ada lagi nih jalan-jalan. Semua kementerian nggak ada lagi dinas-dinas keluar-keluar. Semua dana itu ditarik untuk COVID kok. Ya kalau dikatakan dana COVID-nya malah kurang, semua dana ini dilarikan ke sana. Nanti kaitannya sama infrastruktur. Dana infrastruktur sama sekali tidak mengganggu kepentingan COVID. Nambah terus. Terakhir dari 3,9,1 ditambahin lagi nih pasca pengumuman PKM plus hari kelima menjadi 55,21 triliun, Pak. Ini serius, ini desainnya sangat matang dan ini semua dengan penuh khidmat dikerjakan oleh pemerintah. Kemudian saya juga mengatakan di Maluku dan Kendari saya pastikan Maluku dan Kendari sudah cair tuh bansos. Bapak juga harus paham Pak Musni, yang namanya bansos itu macam-macam. Yang namanya Bapak katakan yang miskin sekali, ya ada programnya Pak. Di Kementerian Sosial program perlindungan dan jaminan sosial. Kemudian yang nirpur, negara menjaga betul yang nirpur akan miskin menjadi miskin, itu banyak sekali program penyangganya. Apa itu? Yang kita katakan yang 200.000 per bulan itu keluarga penerima manfaat. Namanya PKH, Program Keluarga Harapan. PKH itu tidak berdiri cuma 200.000 sebulan. Kenapa? Akan ada tambahan lagi. Ya, apalagi dengan zaman COVID ini, tambahannya gimana? Ada kartu sembako. Nambah, Pak. Dari yang tadi 200
kartu sembako. Ditanya berapa juta itu? 18,8 juta keluarga. Totalnya 75 juta rakyat Indonesia. Nambah lagi beras Bulog di tempat yang sama, Pak. Beras Bulog 10 kg per bulan. Berapa banyak itu? Ya, itu 28 juta, 8, ya. 28,28 juta kepala keluarga. Kemudian tambahan BST. Kenapa? Kan banyak yang ribut kemarin. Banyak bansos yang nggak pakai, yang belum dapat. Kepala daerah, RT RW suruh tunjuk siapa yang belum dapat, masukkan itu. Tambahannya 59 KPM. 5,9 juta KPM. Ini yang perlu diketahui juga. Bagaimana nanti setelah itu semua, di tempat yang sama, Pak. Jadi nggak 200.000 nih. Ada lagi yang namanya diskon tarif listrik. Tarif listriknya tidak hanya didiskon, abonemennya gratis. Berikutnya, tambahan dana kartu prakerja. Dia punya anak, masih habis SMA, mau kerja nggak bisa. Kita injek lagi pakai dana, Pak. Di keluarga yang sama ini. Ya. Apalagi ada BST tambahan terkait dengan khusus COVID, kedaruratan COVID. Di luar bansos yang 200.000. Apalagi kuota internet untuk 38,1 juta siswa, tenaga pengajar, guru, dosen. Dan kemudian terakhir bantuan usaha atau insentif untuk usaha mikro yang 1,2 juta pengusaha-pengusaha mikro. Jadi yang dilakukan ini terencana, terstruktur secara matang. Ada sekian puluh juta. Mungkin kalau kita average, mungkin ada 75 juta yang diem nih. Karena udah terima. Yang belum ada, iya. Kita akui. Tapi Pak Musni harus pahami suasana orang-orang yang kerja juga. Mereka ini kerja dengan serius. Dengan tulus ikhlas. Tapi kalau prosedurnya bermasalah, nanti kena kayak kemarin, masalah bansos kemarin. Ya kita sama-sama paham lah. Intinya apa? Ini keterlambatan ada. Tapi yang berhak tetap akan dapat. Saya pastikan yang nama-nama yang sudah berhak menerima dapat semua, Pak Karni. Nggak ada masalah. Nah, kalau ada keterlambatan di beberapa tempat, ya kita akui. Memang tidak ada yang sempurna. Kebijakannya sempurna, implementasi mungkin belum tentu yang sempurna. Kemudian untuk masalah kenapa tidak pakai undang-undang kedaruratan kesehatan? Kita bicaranya pakai yang membumi lah. Yang sudah terukur aja bermasalah, Pak Karni. Apa yang terukur? Hei, kamu bagi bansos dibagi kepada yang berhak ya. Yang berhak namanya ini. Ini aja bermasalah. Bermasalah di mana? Ini kan nggak berhak. Ini kan belum dapat. Ini kan belum terdata kok, yang lebih miskin nggak dimasukin. Yang sudah punya aturan rigid aja bermasalah, Pak. Apalagi dengan kita terapkan, hai semua rakyat, kalian boleh ya, karena ini lockdown, boleh ini semua terima bansos. Akan timbul lagi kegaduhan. Orang kaya dapat, yang miskin belum dapat. Ini juga harus dipikirkan, Pak. Negara memikirkan ini dalam kacamata yang begitu global. Untuk memastikan yang namanya distribusi keadilan sosial itu betul-betul merata. Dan berkesinambungan. Jadi saya mohon betul, harusnya Pak Musni ya sebagai akademisi cendekiawan ini juga membantu pemerintah bagaimana meyakinkan rakyat. Saya yakin kebijakan ini bukan kebijakan gagal. Ini kebijakan yang berhasil. Teman-teman ya, Pak Musni udah pernah kena COVID belum? Udah. Yang kena Delta belum? Oh enggak. Belum kan? Nah, pada saat Pak Musni yang kena COVID, yang kena Delta ini, saya yakin Pak Musni mengatakan apa yang diambil pemerintah untuk PPKM dengan begini, ini pilihan yang tepat. Karena apa? Di depan mata ini fasilitas pelayanan kesehatan sudah begitu tidak memadai. Obat-obatan katanya langka. Oksigen katanya langka. Tapi semua Pak Musni, obat-obatan, oksigen, dan sebagainya itu bukan karena anggarannya. Anggarannya sudah hadir. Nanti kita buktikan lah, itu tidak ada kaitannya dengan masalah yang seperti itu. Kami juga ingin sekali memastikan ya, karena tugas orientasinya pemerintah ini kan juga sangat sangat terukur. Pertama, bagaimana pencegahan penyebarluasan COVID ini bisa cepat. Sekarang sudah kelihatan, Pak. Pasca pembatasan mobilitas dan aktivitas melalui PPKM ini bisa berkurang.
Kemudian bagaimana eskalasi, akselerasi, percepatan penyediaan fasilitas-fasilitas layanan publik di bidang kesehatan. Rumah sakit darurat, semua sekarang berbasis desa, Pak. Sekarang nggak usah repot-repot lagi, berbasis desa itu sedang dihadirkan oleh pemerintah. Bagaimana tenaga medis ditambah. Bahkan penambahannya itu meliputi mahasiswa-mahasiswa kedokteran ini. Kita bantu. Sekarang, Pak, nggak yang darurat aja. Yang OTG pun kita siapin tempatnya. Jadi bukan negara nggak hadir. Yang OTG aja kita siapin tempatnya. Bahkan dipakai 4 kapal. Kemudian relokasi tempat-tempat yang lain. Kemudian terkait juga dengan masalah pemulihan kesehatan. Obat kita pastikan mudah-mudahan nggak ada masalah, Pak Kan. Oksigen harusnya tidak bermasalah. Ini yang kita minta betul penegak hukum untuk mengecek. Siapa yang bermain di sini? Oksigen hitung-hitungan kita nggak ada masalah ini. Oksigen, Pak. Kemudian juga percepatan vaksinasi. Sekarang ini target yang 1 juta per hari udah terlampaui, Pak. Sekarang udah 1,4, 1,8 juta vaksinasi per hari dan semuanya ini gratis. Apalagi yang dihadirkan. Kemudian juga masalah pengetatan mobilitas penduduk dan penguatan jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial, mudah-mudahan ini hanya masalah keterlambatan dan penyempurnaannya sudah kita hadirkan secepat mungkin. Baik, Bung Arteria, cukup panjang jawabannya. Tapi begini, antara Dasen dan Dasolen itu jauh sekali. Di mana itu, Pak? Di mana-mana. Saya tiap hari itu keluarga jauh, teman yang perlu dibantu. Dan harus saya transfer. Sekretaris saya malah kerjanya tiap hari mentransfer aja. Coba bayangin. Ini di Tangerang. Ini keponakan jauh. Assalamualaikum, Om. Maaf mengganggu, kami sekeluarga terpapar COVID dan sekarang sedang isolasi. Dan kami nggak punya biaya untuk makan sehari-hari. Karena kami tidak boleh keluar rumah untuk cari nafkah. Mudah-mudahan Om mau bantu kami. Obat Avigan itu, apotek aja nggak punya udah. Bahwa siapa yang timbul kita nggak tahu. Istri saya punya apotek. Istri saya nyari Avigan. Ibermed itu juga pada putus tuh. Iya. Gini Pak Karni ya. Jadi apalagi oksigen. Iya. Masalah yang di Tangerang itu bukan bisa jadi justifikasi bahwa pemerintah aja, kan tidak hadir. Ada berapa orang sekarang yang kalau minta dia datang saja Pak ke RT RW, nanti teman-teman dari kelurahannya akan samperin. Oh, Anda isoman. Ini langsung dikasih isoman OTG atau tahap 1, tahap 2. Obatnya gratis. Ini jaminan Pak, jaminan ini Pak kan ya. Ini pasti. Nah kemudian social safety net juga begitu. Ya, social safety net memang bagi orang yang mampu ya nggak dikasih. Tapi bagi yang mampu, yang nggak mampu ya dikasih. Tapi bagi yang mampu ya kita lihat dulu. Gitu. Tapi semuanya hadir, apalagi di Tangerang. Ini kan kasus Tangerang baru 2 hari yang lalu kejadian yang kita bahas di TV One juga. Ini langsung ditindaklanjuti sama Dinas Sosial dan Menteri Sosial Pak. Beres itu Pak. Boleh Pak Burdi. Ya jadi gini, apa yang disampaikan Bung Arteria itu indah semuanya Pak. Seolah-olah udah nggak ada masalah di negeri ini Pak. Bukan kalau disampaikan. Tapi realitas di masyarakat itu jauh panggang dari api. Iya enggak, sekarang Bapak siap kan Bapak di Kendari sama di Ternatenya di mana? Nanti biar saya cek. Jadi Bapak harus pakai data juga. Iya, saya pakai data ini, data dan saya tulis Pak. Tiap hari saya menulis masalah ini. Di mana? Saya udah ngecek itu soal Kendari udah dapat. Dapatnya itu setelah 20 hari, Pak. 20 hari udah berakhir baru dapat. Yang diinginkan masyarakat itu ketika ada kebijakan, karena mereka itu untuk sehari-hari aja nggak bisa hidup tanpa kerja, mereka disuruh tinggal di rumah, dia harus mendapatkan itu yang namanya sembako. Tapi faktanya kan tidak. Ini kita itu tiap hari menulis, kita berbicara dengan teman-teman di berbagai daerah, ini keadaannya. Ya, jadi masalahnya dan gini, itu Pak. Dan Pak saya tuh ini yang namanya zona merah itu bertambah di berbagai daerah. Di Palu saya baru bicara zona merah juga tambah. Di ini di Ternate itu Pak sudah zona merah. Bahkan gubernur sudah mengatakan sudah rapat dengan seluruh bupati dan wali kota itu dijadikan lockdown di sana Pak. Karena itu sudah zona merah. Dan itu di berbagai kawasan Pak. Nah sementara mereka bilang sembako itu nggak ada katanya.
Kami mau menyediakan daerah ini, kan APBD-nya itu terbatas, Pak. Jadi mengharap dari pusat, Pak. Jadi inilah tantangannya kita hadapi. Bukan berarti kita tidak mendukung pemerintah. Kalau saya mendukung sekali, Pak. Kenapa? Karena kalau ini gagal seperti yang dibayangkan kita ini, Pak. Apalagi berlangsung panjang. Yang korban rakyat, Pak. Bukan anggota DPR, Pak. Tapi rakyat jelata, Pak. Yang korban itu. Makin banyak meninggal. Tadi dikatakan, makin menurun. Menjadi pertanyaan, kenapa ini trennya orang meninggal itu meningkat, Pak? Lihat, Pak. Biasanya tadi saya katakan, antara 800 sampai 1.000. Tapi kan sekarang banyak. meningkat, Pak. Orang meninggal apa Ya karena semua? case-nya kan banyak kemarin. Ya. Ini kan ada tambahan Ya. case banyak. Tapi Ya. kalau dia persentase kan juga nggak banyak. Ya, begitu tapi dong itulah bacanya. makanya muncul juga pandangan di masyarakat. Apakah betul ini? Ini dugaan saja. Ini karena tadi dikatakan testing itu dikurangi, Pak. Dikurangi. Ya kuranglah yang ini, yang positif itu. Coba dilakukan di seluruh dunia testing itu. Dengan banyak zona merah. Pasti meningkat, Pak. Jadi kita harus bicara. Ini bicara fakta, Pak. Ya, ini kita Keadaan bicara masyarakat. fakta. Dan realitas di masyarakat. Saya bicara keadaan di masyarakat. Karena saya monitor itu. Tidak mungkin kita membohongi. Karena kalau kita bohong, yang korban itu adalah rakyat, Pak. Jadi kita bicara keadaannya. Mari kita selesaikan masalah ini, Pak. Jangan berubah-ubah nama. Rubah nama. Tapi nggak ada penyelesaian untuk rakyat. Sekali lagi kita itu mendirikan negara tadi saya katakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi ini keadaannya kan parah sendiri kalau kita tidak membangun satu kebersamaan, kolaborasi dengan semua. Tidak bisa diselesaikan negeri ini. Yang kebersamaannya apa? Yang ya, nggak dibangun ya apa? semua Yang elemen masyarakat, tokoh-tokoh agama harus Ya dilibatkan. semua udah dilibatin. Ya. Yang mana yang nggak dilibatin coba? Ya karena itu memang harus Ya, dilibatkan yang mana yang semuanya, nggak Pak. dilibatin? Ya. Jadi ngomongnya kan Ya, pakai data, pakai fakta. Saya fakta. Mana yang itu tidak harus dilibatkan dilibatkan semua. Misalnya dari yang mana yang nggak dilibatkan? golongan Saya NU coba. semua dari bawah. Semua. Muhammadiyah semua. Udah. Semua masyarakat dilibatkan. Udah. Itu. Itu udah dilibatin semua. Ya, dilibatkan Sekarang dilibatkan dalam rangka apa dulu? Dalam dalam rangka arti apa dulu, Pak? semuanya. Ya. Jadi gini loh, ngomong Ya, pakai kita perlu memperpanjang PPKM ini atau tidak? Ya. Itu pertanyaan saya. Jadi gini, Pak. Memperpanjang PPKM ini tanpa kita menyediakan sembako yang cukup pada masyarakat itu akhirnya yang korban rakyat, Pak. Ya, jadi karena itu perpanjang oke. Tapi sediakanlah itu sembako supaya rakyat tenang. Saya yakin kalau tersedia sembako itu rakyat akan diam. Tidak mungkin pergi ribut-ribut apa semua. Coba di Bandung kemarin. Gak mungkin. Apa orang Bandung itu bodoh? Enggak, bodoh mereka itu. Tapi karena untuk hidup itu mereka sampaikanlah ke masyarakat keadaan yang mereka alami, Pak. Apa di Maluku itu orang anak-anak itu mahasiswa semua. Mereka bodoh? Tidak. Tapi fakta yang mereka rasakan, yang dialami masyarakat, itulah yang mereka suarakan. Prof, Anda jangan provokatif, Prof. Bukan Jadi provokatif, gini, Pak. ya, yang kasus temuan Anda itu berapa banyak daripada success story yang sudah dihadirkan oleh negara? Punya data nggak? Saya tanya, ada datanya nggak? Itu yang Anda sampaikan. Anda bicara itu Ternate, Kendari, yang bagian mananya? Ya. Ternate, Kendari, berapa kecamatan, Prof? Tahu nggak? Ya. Berapa kecamatan? Iya, Ya, Dad. kemudian di beberapa tempat yang nggak dapat. Jadi kita ngomong tuh pakai intelek dikit, ya. Jadi kita juga pakai data Enggak, dikit. justru itu saya Jadi kita sampaikan. ingin Belum sampaikan, sampai itu, sekarang udah sampai. Janganlah ya, Eh. kita ngomong ini sekedar terukur. Hmm. Jadi kan tadi Prof udah mengakui. Ya. Ya, mengakuinya gimana? Ini kan hanya masalah keterlambatan waktu. Betul. Ya kan? Hmm. Artinya bansos akhirnya tercapai juga. Didistribusikan. Tapi Ini saya pengakuan. katakan tadi, kalau Yang rakyat kedua. jelata itu tidak dikasih Ya. cepat itu membuat mereka menderita, Yang Pak. mana yang nggak Iya. dikasih? Iya. Yang di Bukan bagian saya mana? katakan tidak dikasih, tapi keterlambatan itu menimbulkan Prof, masalah tahu bagi nggak rakyat. keterlambatan itu diatasi dengan apa? Tahu nggak? Kepala daerah diberikan kewenangan. Dananya udah masuk belum? Prof dong cek kapan dana masuk itu, Pak. Jauh-jauh hari sebelum tanggal 20. Jadi pada saat kita penetapan PPKM, dana itu udah eksis, sudah ada. Ya, tapi faktanya di Ya. masyarakat kan Nah, nggak itu ada, yang saya Pak. katakan, di Ya. implementasinya itu belum tentu semua kepala daerah bisa mengeksekusi dengan baik. Ini yang dijadikan solusi. Nah, sekarang sudah ada solusinya. Kemarin kan dari 34 provinsi, 19 yang tidak paripurna. Tapi yang lain ada yang bisa menjalankan dengan baik. Nah, tapi jangan dipukul rata seolah-olah negara ini gagal. Seolah-olah ini semuanya Ternate nggak dapat, Kendari nggak dapat. Ini nggak fair juga, ya. Prof kan harusnya bisa memberikan pencerahan, membangun optimisme. Ya, bagaimana negara ini juga sudah bergerak. Saya ingin tanyakan apa sih untungnya
udah ngomong salah, takutnya publik mencermati juga dengan respon yang salah, nggak ada gunanya. Ya, kita harus juga menyikapi dengan bijak lah. Ya. Justru kita ini bicara untuk mendorong semuanya, termasuk mereka yang berkuasa, untuk lebih bekerja agar rakyat itu sendiri. Ya, itu yang kita bicarakan ini adalah fakta yang terjadi di masyarakat. Nah, fakta ini jangan dikatakan tidak ada. Itu yang nggak benar, Pak. Sama ada masalah kita bilang sudah selesai. Faktanya tidak selesai. Tadi kan, jadi bansos sudah, tinggal memang ada masalah keterlambatan. Ya sudah, waktu. Kalau udah ya kan, diakui sama Prof kan. Ya udah, kita sekarang lagi memperbaiki. Jangan sampai ada keterlambatan waktu lagi. Nah, terkait dengan PPKM diperpanjang atau tidak, ya utamanya apa sih? Utamanya keselamatan rakyat. Ya. Kalau memang tingkat ya penyebar luasannya masih, ya kan, yang terkonfirmasi masih banyak, mau tidak mau, suka tidak suka, maka saya tanya tadi, Prof udah pernah kena COVID yang Delta belum? Semua yang teman-teman saya yang udah kena nih mengatakan apa? Udah deh, PPKM-nya diperpanjang aja deh. Daripada mikir yang lain, saya udah nggak mikir yang lain. Yang penting keselamatan rakyat dulu. Tapi ini kan nggak bisa saya jadikan dasar juga. Nah, kemudian yang kedua, Prof. Jadi Anda setuju diperpanjang? Saya bukan setuju diperpanjang, Pak Karni. Ya, yang kita lakukan, ya, kami juga mendapatkan amanah betul dari Ibu Ketua DPR, bagaimana memastikan bahwa perpanjangan atau tidak itu ujung-ujungnya nasib rakyat. Artinya harus dilakukan kajian secara mendalam, evaluasi secara mendalam dan transparan. Kemudian juga melibatkan semua pihak. Ini pesan beliau. Nah, melibatkan semua pihak ini tentunya pendapat Prof, pendapat Pak Karni dan teman-teman ini dihimpun. Mana banyak manfaat dan mudaratnya. Data itu tidak boleh bohong. Saya sepakat. Datanya nggak boleh dibohongin. Kalau memang tingkat yang sakit ini masih tinggi, terkonfirmasi gawat daruratnya banyak, dan potensinya banyak memakai fasilitas kesehatan, disebut. Ini bukan masalah kerugian atau negara gagal kok. Harus dihadirkan. Ya, seobjektif mungkin, sehingga nanti pengambil kebijakan bisa lebih objektif juga untuk menetapkan apakah PPKM ini akan diperpanjang kembali ataupun tidak. Jadi kami lebih memilih ke opsi itu, Pak Kan. Bagaimana keselamatan rakyat, ya, ujung-ujungnya bagaimana kesehatan ini harus kita kedepankan terlebih dahulu. Ini menjadi poin krusial dan kritikal dalam kita mengambil kebijakan. Saya pikir Pak Jokowi juga akan sama pendapatnya. Baik, terima kasih banyak. Dan ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Profesor Musdi juga menjadi apa ya, pendorong untuk supaya pemerintah lebih serius. Karena apa? Ya kita juga nggak mau kalau sampai kejadian di Bandung, di Ternate, yang turun ke jalan itu akhirnya menjadi-jadi. Hari ini juga pasar Tanah Abang, orang kampung kita udah naikin bendera putih. Karena udah menyerah katanya. Jadi saya sedih juga dengarnya. Artinya ini udah jadi penderitaan seluruh warga. Dan memang iya bahwa dana sosial itu ada. Tapi ia tersalurkan itu, ya kalau masing-masing daerah ada 12% baru tersalur. Presiden pun menyatakan kekecewaannya atas bantuan sosial yang tidak jalan. Dan kalau nggak salah juga Mensos juga udah ditegur sama Presiden. Dan akhirnya memang ya semua yang punya otoritas untuk kembali ke undang-undang dasar tertinggi sebuah negara adalah keselamatan dan kesejahteraan dari rakyatnya, Cicero. Dan itu juga termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya agar rakyat Indonesia ada upaya menyelamatkannya. Begitu pemirsa, kita ngobrol sore ini, kita ketemu Karni Ilyas Club yang akan datang.